warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Wiwi Liana, JGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Longikis. Izinkan saya menampilkan video hasil wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyimak. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Permisi Bu ya, mohon izin saya ke SDN 06 ini ya, ada beberapa yang mau saya sampaikan terkait dengan tugas saya sebagai calon guru. Jadi ini ada permasalahan yang mau saya tanyakan dan belajar dari Ibu terkait dengan pengambilan keputusan dengan kasus-kasus di lini etika atau rujukan uang. Jadi yang pertama yang mau saya tanyakan, ini ibunya kan sudah berpengalaman menangani kasus baik itu kasus murid, kasus guru maupun kasus dengan instansi lain lah ya. Jadi bagaimana cara ibu itu mengidentifikasi pengambilan keputusan dengan kasus di lini etika itu? Pertama, kita lihat dulu latar belakang dari kasusnya seperti apa. Kemudian kita akan mencoba mempelajari kasus itu ya Bu. Jadi misalnya kita panggil anak-anak atau yang berkasus dengan dilema etika ya, kita panggil, biasanya kita tanya latar belakangnya seperti apa, kemudian setelah itu kita baru bisa mengambil sebuah keputusan apa yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan ini selama ini? Selama ini pengambilan keputusan, walaupun memang keputusan itu ada di tangan kepala sekolah, tetapi saya tidak berjalan sendiri ya Bu. Semua keputusan tetap saya ambil pada saat kita rapat, kita ungkapkan, dan keputusan itu pada dasarnya adalah keputusan bersama. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana yang biasa ibu lakukan dalam pengambilan keputusan di lini etika itu? Kalau dilema ITK itu misalnya pada kasus siswa ini ya Bu ya, misalnya kita biasanya wali kelas sama muridnya, atau juga dengan pemanggilan kedua orang tuanya, orang tua yang berkasus. Kemudian jika memang tidak bisa diselesaikan, biasanya kami akan bawa ke rapat guru sebagai dasar atau pertimbangan langkah apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Kemudian berikutnya Bu, hal apa saja yang selama ini ibu anggap paling efektif yang dipakai dalam pengambilan keputusan dilema etika itu? Untuk dilema etika itu yang paling efektif yang kita lakukan itu ya memang kita harus tahu dulu kasusnya seperti apa, latar belakangnya ya, kemudian kita baca kembali, kita panggil yang mempunyai dilema etika itu tadi, kita panggil, kita selesaikan. Misalnya masalahnya yang berat atau seperti apa, kita bikinkan surat perjanjian. Selanjutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan dalam mengambil keputusan itu sebenarnya yang paling berat itu Bu ya, yang menurut kita sebenarnya keputusan itu sudah benar, ternyata menurut pihak-pihak lain itu tidak pas begitu Bu. Padahal sudah menurut kita sesuai prosedural sudah cukup benar, tetapi memang namanya kita manusia Bu ya, kita baik belum tentu menurut orang baik yang seperti itu Bu. Ya. Kemudian ketika ada suatu kasus Bu, kira-kira pada saat penyelesaiannya itu ibu langsung menyelesaikan di tempat atau butuh jadwal tertentu dalam menyelesaikan itu? Biasanya kalau kami di sini langsung, kami tidak pernah menunda-nunda suatu masalah. Misalnya masalahnya sudah di pagi misalnya, kemudian kami akan telepon sudah orang tuanya sudah selesaikan saat itu juga. Dia tidak berkepanjangan dan tidak nambah-nambah lagi problem-problem yang lain. Salah paham gitu ya. Ya, kemudian selama ini dalam menyelesaikan kasus atau pengambilan keputusan, adakah faktor lain atau pihak lain yang membantu? Ada siapa yang bantu dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan tersebut? yang mengambil keputusan biasanya
saya dibantu oleh bapak ibu guru yang kadang-kadang juga wali kelasnya yang punya kasus ya yang membantu. Kemudian juga kadang-kadang siapa yang dekat dengan wali muridnya itu yang membantu. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, dari beberapa yang sudah disampaikan, juga terasa juga, jadi apa pelajaran apa yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan yang selama ini sudah dilakukan? Yang saya petik dari pengambilan keputusan itu ya, kita harus punya pendirian sendiri. Ibarat kata kalau sudah kita putuskan ya kita harus maju terus pantang mundur tanpa harus menengok ke kiri dan ke kanan, karena itu sudah kita putuskan dan kita harus konsekuen, apapun yang terjadi harus kita jalankan. Mungkin seperti itu ya. Intinya ketika kita sudah mengambil keputusan berarti bertanggung jawab Ya. dengan konsekuensi Ya. yang sudah kita ambil. Apapun yang terjadi tetap kita jalani. Yang penting di situ adalah tidak melanggar nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid dan muridnya bersama. Ya, benar sekali. Terima kasih banyak Ibu atas Ya. kesempatannya dan contohnya. Mudah-mudahan SD 00 ini semakin maju dan Amin. jaya selalu. Amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum kita. Waalaikumsalam Bu Yuli. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Kan Bu Yuli sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon izin Bu ya, ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ke Ibu terkait dengan praktek pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilematika, kasus-kasus terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan antara benar-benar melawan benar dan sebagainya. Ibu. Jadi kira-kira bagaimana Ibu itu mengidentifikasi pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika atau kasus moral? Baik. Terima kasih Bu Wiwi sudah datang ke SMK kami, SMK Muhammadiyah Bilqis, dalam pelaksanaan wawancara untuk calon guru penggerak nih Bu. Oke. Menyangkut dengan identifikasi antara benar versus benar, benar versus salah, antara etika moral dan bujukan moral. Kalau saya bilang ini kasus yang berat, tidak juga terlalu berat. Nyatanya hampir di semua sekolah pasti akan pernah mengalami kasus yang seperti ini. Kalau untuk kami, untuk saya sendiri dalam mengidentifikasi setiap persoalan, baik itu menyangkut dengan etika moral maupun menyangkut dengan bujukan etika moral dan bujukan moral, saya selalu melibatkan teman-teman atau tim dari SMK Muhammadiyah. Yang pertama, saya harus kenal betul dengan persoalan yang akan diambil keputusannya ini seperti apa. Jangan sampai keputusan yang nanti akan diambil ini merugikan pihak-pihak tertentu di dalamnya. Dan jangan sampai sekolah juga menjadi mesin pemutus masa depan siswa akhirnya dengan keputusan yang diambil salah. Untuk itu, saya selalu mengharap dan meminta kepada seluruh teman-teman, sebelum kita mengambil dan memutuskan segala sesuatunya, tolong kenali dan identifikasi masalah itu sedetail mungkin dan libatkan orang tua dalam pengambilan keputusan tersebut supaya kita tidak disalahkan dan kita bisa memberikan pemahaman dan pengertian kepada orang tua terhadap aturan dan tata tertib yang ada di sekolah kita. Karena jangan sampai kita mengorbankan satu orang tapi merugikan orang yang lebih banyak lagi. Iya Bu, tadi bagus sekali. Tentunya Ibu ini sudah sangat berpengalaman dalam mengambil keputusan, dalam praktek pengambilan keputusan, tentunya sangat berpengalaman di SMK Muhammadiyah ini. Jadi di situ kan mestinya ada memang ya dilema etika itu ada di sini, paradigmanya ada 4, yaitu dilema etika individu lawan kelompok atau masyarakat, kemudian dilema etika kebenaran melawan kesetiaan, keadilan lawan kasihan. Nah, kemudian ada lagi jangka panjang menurut dan jangka pendek itu ini pasti tentangan dengan nilai kebajikan yang selama ini diputuskan mungkin ya. Jadi bagaimana menjalankan pengambilan keputusan ini kita bisa kan itu gimana prosedurnya itu? Biasa saya melibatkan, kalau ini menyangkut dengan siswa, biasanya prosedur yang saya lakukan pertama itu BK. BK adalah tangan kanannya wali kelas
Sebelum ke wali kelas dia ke BK dulu. BK dulu mengidentifikasi semua persoalan-persoalan, sudah berapa kali panggilan ini anak, apa yang dia langgar selama ini, seperti apa. Kalau sudah seperti itu, libatkan wali kelas dan orang tua tentunya di dalamnya, untuk bisa lebih memberikan pemahaman ke orang tua, wali kelas yang lebih paham dan lebih kenal dengan karakter si anak. Biasanya yang kami lakukan kalau masalah rujukan moral ya paling sering terjadi itu ya bolos. Terus kalau di tahun ajaran baru biasanya dengan orang tua yang anaknya pengen di jurusan-jurusan tertentu, ya itu punya rujukan moral. Nah, terus kalau menyangkut dengan etika moral biasanya menyangkut dengan pelanggaran-pelanggaran yang mana sebenarnya di lain sisi mungkin siswa ini benar, di lain sisi juga guru juga benar. Misalnya contohnya mengajak siswa untuk melakukan sholat jamaah secara bersama, tapi dilakukan dengan cara mungkin ya sedikit memberikan hukuman dengan cara mencubit, memukul dan yang lain-lain. Ya walaupun intinya sebenarnya itu mengajak, tapi mungkin ada sebagian dari siswa bisa menganggap itu masuk ke dalam unsur kekerasan seperti itu. Walaupun guru melakukan itu juga benar karena untuk mengarahkan siswa seperti itu. Jadi hal-hal apa yang menurut Ibu paling efektif dalam pengambilan keputusan di matematika seperti itu? Yang paling efektif menurut saya adalah melibatkan semua unsur. Melibatkan semua unsur yang ada di dalam lingkungan sekolah atau seluruh warga sekolah. Yang pertama wali kelas, yang kedua BK, yang ketiga adalah orang tua, supaya keputusan yang diambil itu benar-benar efektif dan tepat sasaran. Menurut saya seperti itu. Tentunya di situ kan tidak mudah ya. Jadi tentunya dalam pengambilan keputusan pasti ada tantangan. Nah, bagaimana itu menyelesaikan itu seandainya ada tantangan? Setiap masalah pasti ada resiko. Setiap masalah yang kita selesaikan pasti ada tantangannya. Bagi kami di sini untuk meminimalisasikan tantangan yang terjadi adalah ya tadi melibatkan orang tua. Kami harus memberikan pemahaman kepada orang tua, apalagi menyangkut dengan tata tertib dan aturan tersebut. Karena kebanyakan tantangan yang paling berat yang kami rasakan adalah tidak mendukungnya orang tua terhadap keputusan sekolah. Itu tantangan yang paling berat buat kami, ya. Karena sebagus apapun tata tertib yang ada di lingkungan sekolah, kalau tidak didukung dari warga sekolah maupun dari orang tua dan komite, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Intinya kolaborasi. Iya, betul sekali, betul sekali. Kemudian ketika ada suatu permasalahan atau kasus, Bu, adakah Ibu itu menjadwalkan khusus dalam menyelesaikannya atau langsung menyelesaikannya di tempat, atau bagaimana bentuk dan prosedurnya dalam menjalankan keputusan tersebut? Biasanya setiap kasus tidak semua masuk ke kepala sekolah. Semua kasus tidak masuk ke kepala sekolah. Ada kasus yang memang hanya sampainya di wali kelas dan BK. Tidak semua kasus bisa. Biasanya kasus yang masuk ke kepala sekolah itu kasus yang sudah tidak bisa ditangani di level BK, di level wali kelas. Biasanya itu langsung masuk ke manajemen. Ya, dan itu tidak saya bisa selesaikan dalam waktu sekali duduk. Saya harus mengidentifikasi dulu persoalannya apa, persoalannya seperti apa, dan bagaimana tepatnya dalam mengambil keputusan. Kalau memang harus melibatkan orang lebih dari satu, saya harus mengundang dulu. Termasuk di dalamnya adalah unsur komite untuk memberikan masukan dan saran. Jadi di sini terkait dengan pengambilan keputusan tersebut, Ibu ada yang membantu atau ada faktor-faktor investasi lain atau pihak-pihak terkait membantunya yang menyelesaikan? Biasanya ada yang membantu. Biasanya dalam bentuk saran, dan saya pun biasanya selalu bertanya karena SMK ada pengawas, saya harus minta masukan dan saran dari pengawas baiknya seperti apa. Tapi kalau itu masalah sudah tidak bisa kita tolerir lagi, mau tidak mau kita harus mengambil keputusan tegas di dalam keputusan tersebut. Alhamdulillah. Jadi luar biasa itu sudah berbanyak acara, misalnya dari wali kelas, guru, kemudian pihak semua unsur insya Allah dilibatkan. Jadi yang terakhir Bu ya, dari penyampaian yang telah kita bincangkan tadi, dari yang disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari praktek pengambilan keputusan di matematika seperti ini? Banyak
sekali pembelajaran yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan seperti itu. Yang saya garis bawahi kepada teman-teman adalah tidak semua keputusan yang kita anggap baik itu baik untuk orang lain. Ya, tidak semua seperti itu. Atau tidak semua keputusan yang menurut orang itu baik untuk sekolah kita. Nah, seperti itu. Jadi saya sih hanya menyampaikan dalam pengambilan keputusan dimanapun lini dia berada, sebaiknya memang harus lebih paham dengan persoalan yang ada. Karena apalagi di dalam dunia pendidikan ini lebih cenderung bersentuhan dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan wali siswa, itu lebih cenderung seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini seperti yang saya sampaikan tadi menjadi mesin penghenti masa depan siswa karena keputusan yang kita ambil tidak tepat. Mereka juga punya hak untuk berkembang sesuai dengan zamannya. Mereka juga punya hak untuk berkarir sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Jadi intinya memang dalam pengambilan keputusan di sini harus berpihak pada murid. Betul sekali. Kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan, kemudian harus bertanggung jawab juga. Betul. Ya, terima kasih banyak Sama-sama, Ibu. atas kesempatan waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan SMK Muhammadiyah semakin maju dan sukses. Amin. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Beberapa penggunaan terkait dengan kesehatan atau mungkin juga Pak ya. Oh, nggih, siap. Jadi ini terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin atau kepala sekolah. Oh, Jadi mohon nanti sebisa mungkin bisa menjawab apa yang saya harapkan di sini ya. nggih, siap. Jadi sebagai kepala sekolah tentunya dalam menghadapi berbagai masalah kasus melihat banyak sekali disitu dilematika ya. Iya. Dari beberapa kasus atau pasti dari murid atau guru atau dengan instansi. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan ini menentukan ini sebenarnya ada yang beberapa yang bersinggungan dengan kebajikan, ya bersinggungan dengan masyarakat dan sebagainya. Nah, sebagai kepala sekolah, Bapak itu bagaimana cara mengidentifikasi pengambilan keputusan dengan kasus dilematika atau yang moral ini, Pak? Oh, gitu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin karena juga saya di sini baru beberapa bulan dulu untuk menjadi kepala di sini, karena memang untuk masalah dilema-dilema ini, terutama dalam segi moral ini, kita biasanya ada sibuk beberapa itu dari siswa tentunya. Cuman yang dari siswa ini terkadang kita ini mau mengambil suatu langkah itu yang menurut kita benar, tetapi belum tentu benar untuk orang lain. Nah, sehingga untuk kalau seandainya ada permasalahan-permasalahan, biasanya kita rapatkan dahulu beserta rekan-rekan guru, dan nanti kalau seandainya dari rekan guru dan kepala sekolah masih ragu-ragu dalam menentukan suatu keputusan, maka biasanya kita panggilkan komite seperti itu. Dan nanti kalau seandainya sudah dapat hasil keputusan bersama, dan itu nanti baru bisa kita panggilan orang tua dulu. Mungkin kalau misalnya memang itu sangat riskan sekali, mungkin biasa kita panggilan orang tua dulu, kita berdialog, entah itu permasalahannya siswa itu, entah itu dari intern keluarga atau sekolah, ataupun memang itu juga bisa jadi permasalahannya juga dari teman-teman. Seperti Jadi identifikasinya di sini kalau boleh saya berarti kita cari kata-kata masalah dulu ya. Mana banyak berbedanya dari masalah itu. Kemudian bagaimana caranya untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Untuk pengambilan keputusan saat ini Bu, kita ambil untuk keputusan bersama yang memang sekiranya itu memang terbaik bersama. Memang Bu, kalau misalnya kita mengambil keputusan secara sepihak, tentunya nanti bisa berseberangan dengan yang lain, karena memang terkadang kita ini berbeda kepala ini Bu, terkadang berbeda juga cara berpikirnya seperti itu. Jadi untuk sementara ini kita ambil keputusan bersama. Kalau memang itu memang menyalahi aturan, mungkin bisa kita minta masukan kembali sama para pengawas seperti itu. Ya Pak, prosedurnya untuk menjalankan keputusan ini bagaimana Pak? Prosedur yang pertama, mungkin kalau misalnya itu memang kasusnya itu sangat berat, seperti yang saya katakan tadi Bu, kita mungkin ada rapat dulu bersama komite, terus kemudian nanti pemanggilan orang tua secara resmi, terus kemudian diajak berdialog, dan setelah itu mungkin nanti kita adakan sebuah perjanjian ataupun sebuah keputusan bersama, itu nanti yang disetujui oleh orang tua tersebut. Kemudian
kemudian dalam pengambilan keputusan kira-kira tantangan apa yang biasanya yang Bapak alami terkait dengan pengambilan keputusan dengan Biasanya tantangannya itu Bu, ya pastinya kita merasa pihak sekolah ini merasa iya Bu ya, apa seakan-akan pasti ya selalu disalahkan juga kalau seandainya memang kita itu terutama mendidik anak itu kurang baik kan seperti itu, apalagi kita sekolah swasta yang memang juga tuntutan dari orang tua itu ya sangat luar biasa sekali. itu pihak orang tua ya Pak? Nggih, pihak orang tua Bu biasanya. Jadi terkadang apapun yang kita putuskan terkadang bertolak belakang dengan keinginan orang tua tersebut. Nah, seperti itu. Kalau misalnya seandainya Bapak ini sudah melakukan oh ini menurut aturan sudah benar, Iya. kita sudah Ya, nggih. menurut yayasan itu sudah Nggih. dilaksanakan. Nggih, tetapi terkadang orang tua ini tidak menyadari seperti itu Bu. Karena memang itu tadi ada mungkin mereka sekolahan itu sudah bayar, terus kemudian kita ini kan minta apa pihak sekolah ini secara bersungguh-sungguh nih untuk menciptakan anak-anak yang baik menurut orang tua seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada permasalahan seperti itu biasanya ya itu biasanya introspeksi yang besar untuk pihak sekolah sendiri. Kemudian ini dalam pengambilan keputusan itu kan biasanya apa ini ada untuk menyelesaikannya ada jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat atau bagaimana untuk prosedurnya Pak? Nah, ada jadwal tertentu kalau kita mau menyelesaikan permasalahan atau gimana? Oke. Biasanya Bu, kalau misalnya permasalahan itu kan terkadang pasti tiap hari itu ada, terutama apalagi siswa ataupun guru kan seperti itu. Jadi pada saat ada permasalahan, biasanya kita dudukkan bersama. Terus kemudian nanti kalau seandainya kita sudah kita beri masukan-masukan ataupun ibaratnya pemberian saran dan tindakan, kalau seandainya itu terulang kembali, biasanya kita ada lagi nih, mungkin yang kedua bisa kita rapatkan lagi dengan pemanggilan orang tua. Jadi kalau seandainya memang masalahnya riskan, biasanya kita panggil dulu anak-anaknya ataupun meskipun guru yang bersalah juga sama, ibaratnya juga kita panggil dulu. Berarti ada ya yang menempatkan waktu tertentu Nggih, ya nggih, untuk menempatkan. menyelesaikan Nggih, tidak nggih. langsung menyelesaikannya di tempat. Nggih. Biasanya seperti itu. Yang berikutnya Pak ya, Nggih. ketika pengambilan keputusan tersebut, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak atau ada pihak lain atau faktor-faktor lain yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan pengambilan keputusan tersebut? Oke, biasanya Bu untuk pengambilan keputusan saya selain wakafir sendiri, biasanya juga bagian kesiswaan dan juga kalau seandainya itu biasanya para komite juga sama. Jadi ada pihak lain. Nggih, ada pihak lain. pemain Nggih, yang nggih. membantu. Bahkan donatur pun juga biasanya memberikan saran-saran seperti itu. Ya. Oke. Kemudian untuk yang terakhir Pak ya, Ya. seperti apa yang sudah Bapak sampaikan dengan perbincangan kita, kira-kira ini pembelajaran apa yang bisa dipetik dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di lingkungan sekolah ini? Nggih. Jadi banyak sekali Bu, terutama itu bahwasanya kita bahwa setiap masalah itu selalu ada tanpa diundang kan seperti itu. Jadi kalau seandainya memang itu ada suatu permasalahan yang sangat dilema dan bahkan bertentangan nih dengan hati nurani kita gitu, intinya kita saling berkomunikasi, berkolaborasi antara pihak sekolah, komite, bahkan sama wali murid, karena memang bagaimanapun wali murid di sini paling banyak sumbangsihnya terhadap sekolah, sehingga kita juga harus bisa menempatkan anak-anak itu ya sebagai kita ini mengabdi lah untuk mereka seperti itu. Jadi sangat besar sekali, apalagi kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan, sehingga kalau ada setiap ada permasalahan Bu, silaturahmi kita sama komite dan orang tua itu biasanya akan semakin dekat kembali seperti itu. Bagus sekali ya. Alhamdulillah sudah sampai terakhir pertanyaan Pak ya. Oh, iya. Jadi intinya kalau boleh saya Oh, menunjukkan, iya. ketika kita mengambil suatu keputusan tidak luput dari beberapa hal di antaranya dan harus dilihat akan hidup. Iya. Ya, tidak pada semua orang berkepentingan orang banyak. Kemudian yang kedua adalah tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan universal, gitu ya. Tetap memandang atau mempertimbangkan nilai-nilai universal atau nilai kebajikannya. Kemudian yang ketiga adalah keputusan itu harus yang bertanggung jawab.
Terima kasih Bapak ya. Oke, sama-sama Ibu. Oke, mohon maaf jika jawaban ada yang kurang berkenan. Oke, saya mohon maaf kan. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam.